Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Yang saya hormati para hadirin Masjid An-Nasr rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian pada subuh kali ini dengan memanjatkan doa, mengirimkan Fatihah terhadap keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, para orang tua kita, para guru-guru kita, mu'alif kutubina salafus salafun salih, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ta'ala jamil malaikatul muqarrabin wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wa jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa jami'i mu'allifin kutubina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mewakili, sebenarnya yang mengisi itu seharusnya Dr. Haji Ahmad Shodiq, tapi beliau sedang ada halangan sehingga tidak berkenan hadir dalam majelis kali ini. Kenapa kita setiap pengajian itu diawali dengan mendoakan, salah satunya mendoakan orang tua itu, karena kata Nabi, man tarokat du'a lil walidain wan qata'a an rizqu. Salah satu penyebab terputusnya rezeki karena orang tersebut meninggalkan untuk mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi mendoakan kepada orang tua kita, kepada kakek nenek moyang kita, itu sebuah yang harus kita lakukan untuk menghambat daripada kefakiran. Sebelumnya saya itu baru kali ini mengisi pengajian semacam ini. Jadi sebelumnya saya menempuh pendidikan di pesantren di Kediri, dan alhamdulillah setelah lulus, alhamdulillah diboyong ke Jakarta. Jadi pada pagi hari ini kita coba mengaji ala pesantren, jadi membahas sedikit tentang pengertian puasa, berikut tata cara persyaratan menurut kitab yang saya bawa, itu kitab Bajuri, Syarah dari Fathul Qarib, karya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkamis Shiyam. Dalam kitab Bajuri ada satu pembahasan atau satu bab yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita melaksanakan puasa. Sebelum membahas tentang tata cara puasa, dalam kitab Qaddamahu al-Musannif alal hajji annahu afdalu minhu wa aslu shaumi minasyara'i al-qadimah. Perlu kita ketahui, puasa itu salah satu ibadah yang dalilnya itu atas dasar syariat dari syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa bukan hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad, tetapi puasa juga diwajibkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Tetapi model puasa yang seperti ini, puasa dilaksanakan di bulan Ramadan, itu termasuk min khosoisi hadhil ummah. Kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Menurut suatu riwayat, Nabi Adam dahulu kala ketika setelah memakan buah khuldi, itu wasofa jasaduhu ba'da salasina yauman. Jasadnya Nabi Adam itu bersih dari yang namanya buah khuldi itu setelah 30 hari. Makanya semua keturunan
Nabi Adam diperintah untuk puasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Tetapi dalam masalah waktunya itu berbeda-beda. Untuk umatnya Nabi Muhammad kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Seperti halnya hadis Nabi Muhammad SAW, bunyal Islam ala khamsin ila an qal wa shaum Ramadan wa huwa ma'lum minad-dini bidarurah. Jadi puasa itu salah satu rukun Islam yang perlu kita yakini, yang perlu kita fahami. Jadi termasuk al-ma'lum minad-dini bidarurah. Jadi kalau dalam syariat Islam itu, kalau dalam pembahasan usul fikih itu ada yang istilahnya itu al-usul wal furu'. Ada sebuah hukum yang sifatnya itu al-usul, sebuah hukum pokok. Nah, ulama itu sepakat untuk masalah hukum pokok harus semuanya sepakat wajib meyakini. Salah satu diantaranya itu adalah rukun Islam. Berarti rukun Islam ini itu 5-5-nya sebuah kewajiban yang pasti, yang sifatnya itu al-usul. Berarti barang siapa yang mengkufuri, yang tidak percaya bahwasanya puasa itu wajib, misalkan tidak percaya puasa itu sholat itu wajib, barang siapa yang mengingkari terhadap hukum tersebut dihukumi kafir, karena ini hubungannya dengan al-usul. Jadi setiap perkara hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang sifatnya al-usul itu wajib kita yakini. Makanya umat muslim di seluruh dunia pasti akan mengatakan kalau sholat itu wajib. Muslim di seluruh dunia akan mengatakan puasa Ramadan itu wajib, karena itu termasuk al-usul. Setelah itu ulama itu juga membuat hukum furu' yang bersifat itu cabang. Seperti halnya sholat itu wajib, nanti masalah tata caranya itu khilaf. Berbeda pendapat. Menurut ulama ini nanti masalah rukunnya sekian. Menurut ulama si B itu rukun-rukunnya sekian. Itu masalah usulnya, furu'nya itu berbeda. Seperti puasa. Dalam puasa pun sama. Jadi semua rangkaian ibadah hukum wajibnya itu al-usul, masalah tata caranya itu nanti berbeda-beda. Jadi nanti yang terpenting itu agama itu birriwayah. Ad-dinu birriwayah wassanad. Kita melaksanakan, kita menjalankan syariat Islam itu nggak boleh otodidak, itu nggak bisa. Kita menjalankan agama itu nggak bisa otodidak tanpa guru, tanpa pedoman, tanpa apapun nggak bisa. Makanya Islam itu sudah memberikan standarisasi Muslim yang baik itu Muslim yang mengikuti Al-Quran dan hadisnya. Jadi nggak bisa kita memahami agama dengan sendirinya tanpa didampingi oleh para alim ulama. Makanya pentingnya thalabul ilmi itu lebih tinggi di antara fadilah-fadilah yang lain. Di antaranya itu thalabul ilmi itu afdalu min alfi raka'atin minan nawafil. Salah satu keutamaan kita hadir di majlisul ilmi, mencari ilmu, mempelajari ilmu agama untuk berupaya melaksanakan rangkaian ajaran Islam dengan benar, itu lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Karena seperti ini, dalam qawaid itu ada istilahnya perbuatan yang efeknya itu menyeluruh, itu lebih baik daripada ibadah individu. Contohnya seperti ini. Dibandingkan dia itu sholat itu hanya sebuah ibadah yang bisa kita nikmati atau bisa manfaatnya bisa diambil oleh orang si musolli saja. Tetapi kalau thalabul ilmi itu manfaatnya akan didapatkan oleh semua orang. Jadi kemanfaatannya akan
didapatkan atau diperoleh untuk banyak orang. Makanya al-amal al-muta'addi itu afdalu minal amal al-lazim. Amal yang hanya menguntungkan diri kita sendiri itu lebih baik kita mengamal yang keuntungannya bisa diperoleh bagi orang lain. Makanya thalabul ilmi itu sangat dijunjung tinggi oleh para ulama sebagai nasrul ilmi, sebagai li'i'la'i kalimatillah. Karena kalau bukan kita sebagai orang muslim, siapa lagi yang mau mempertahankan ajaran agama Islam? Karena dari dulu sudah estafet. Dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, ulama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk estafet dalam masalah syariat Islam. Maka syariat Islam tidak hilang sampai sekarang. Begitupun Al-Quran. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad, syariatnya langgeng sampai yaumul qiyamah. Makanya yang dijunjung tinggi itu thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa itu as-shaum lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa mempunyai arti imsak atau menahan diri dari apapun secara bahasa. Berarti kalau ada orang menahan diri dari ngomong, dia tidak berbicara, menahan untuk tidak berbicara, bisa dikatakan shaum karena itu al-imsak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Dewi Maria mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Saya berjanji kepada Zat Rahman untuk tidak berbicara dengan siapapun. Inni nadartu lirrahmani shauma. Shauma dalam ayat ini tidak mengartikan puasa seperti yang kita lakukan sekarang, tetapi shaum atau puasa secara bahasa, yaitu al-imsak an muftir au ghairihima au kalamin. Jadi menahan diri untuk tidak marah bisa dikatakan shaum. Itu namanya as-shaum lughatan al-imsak. Wa syar'an imsakun an muftiratin biniyatin maksusah. Kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, yang ada 10 itu. Jadi 10 perkara yang membatalkan puasa kita jaga, yaitu tarokahu wa kaffah, kita meninggalkan dan mencegah dari perkara yang membatalkan puasa. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Semua imal ibadah itu harus didasari dengan yang namanya niat. Kalau nggak ada niat, itu sama seperti amal-amal yang lain yang bukan termasuk amal ibadah. Makanya dalam semua konsep ibadah yang kita laksanakan, semua membutuhkan niat. Nah, karena puasa Ramadan itu puasa wajib, maka wajib ta'yin. Wajib ta'yin. Kita nggak bisa niat hanya sekedar saya besok puasa, nggak bisa. Karena dalam puasa wajib disyaratkan ta'yinun niyah. Jadi kita harus mentakyin, harus menentukan saya besok puasa Ramadan lillahi ta'ala. Harus menyebutkan jinsus shaum, jenisnya puasa. Yang kita puasa itu apakah puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa wajib atau puasa sunnah, itu harus disebutkan. Jinsus shaumnya harus disebutkan. Ya. Jadi maksudnya biniyatin maksusin ka ayyanu ya as-shaum an ramadhana ay anil kafarah au anil nadri. Jadi persyaratannya itu ta'yinun niyah. Jami'an naharin qabili lis-shaum. Puasa itu dilaksanakan di seluruh siang, ya, dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi harus penuh, ya, dari awal sampai akhir. Qabilin lis-shaum min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi puasa itu adalah sesuatu atau dilaksanakan pada hari yang memang diperbolehkan untuk puasa. Jadi ada beberapa hari di mana umat muslim itu dilarang untuk puasa, salah satunya 2 hari raya. Berarti kalau ada orang yang imsak an muftir, yang menahan diri dari makan dan minum
di hari raya tidak bisa dikatakan puasa, karena definisi dari puasa itu adalah al-imsak, di hari di mana diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi untuk hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa, kalau ada orang yang menahan diri dari makan dan minum tidak bisa dikatakan shaum atau puasa. Min muslimin aqilin tahirin. Puasa itu harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Jadi syarat daripada puasa itu adalah al-Islam, agama Islam. Jadi kewajiban puasa itu diperuntukkan untuk orang muslim. Walau fi ma madha. Kalau dalam keterangan kitab itu nanti tarotub atau wujubus shaum itu diperuntukkan untuk siapa saja yang muslim ataupun pernah muslim. Misalkan ada orang yang murtad, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang murtad, misalkan murtad di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun itu dia murtad. Setelah murtad dia nggak dikatakan sebagai muslim, tetapi kewajiban puasa tetap ada. Ketika nanti kembali ke Islam lagi di umur 25 tahun, berarti jarak 5 tahun yang terjeda itu, 5 tahun itu tetap wajib qadha, ya, wajib puasa. Karena persyaratan daripada wajibnya puasa itu al-Islam walau fima madha. Meskipun Islamnya itu dulu, sekarang orang ini nggak Islam, tapi karena pernah Islam, kewajiban puasa tetap ada. Lain halnya untuk orang yang baru masuk Islam. Kalau yang murtad berarti itu atas kecerobohannya sendiri. Misalkan murtadnya itu 5 tahun ataupun 10 tahun, maka ia wajib mengqadha puasa selama 5 atau 10 tahun selama ia murtad. Tapi kalau kafir asli, kalau ada orang non muslim kemudian di umur 40 dia masuk Islam, memang dari awal lahir sampai umur 40 tahun dia seorang non muslim, tetapi setelah 40 tahun dia masuk Islam, maka selama 40 tahun yang sudah berjalan itu tidak perlu untuk diqadha, ya. Karena kewajiban puasa hanya diperuntukkan untuk al-muslim walau fima madha. Makanya wasyara itu wujub bisyam salah satu asya al-Islam, yang kedua wal bulughu baligh, ya. Yang kedua itu baligh. Perlu kita ketahui baligh itu antara laki-laki dan perempuan bisa kita ketahui. Untuk perempuan itu batasan dari baligh itu umur 9 tahun, ya. Umur 9 tahun atau setelah mengalami haid. Itu untuk perempuan. Untuk perempuan ketika sudah mengalami haid itu sudah dikatakan baligh. Kemudian ada suatu kasus, ya, dalam kitab ini ulama menerangkan kalau misalkan ada fenomena seperti ini. Ada seorang anak perempuan belum genap umur 9 tahun itu keluar darah. Maka ini hukumnya tafsir, hukumnya diperinci. Kita nggak bisa langsung mengatakan ini haid atau tidak. Kalau misalkan jarak antara ia ke 9 tahun itu tidak melebihi dari aqallut tuhri, yaitu 15 hari, maka dikatakan haid. Misalkan ada fulanah, ada seorang anak perempuan 10 hari lagi ini umur 9 tahun, tapi belum umur 9 tahun. 10 hari lagi umur ia 9 tahun. Kemudian ia itu keluar darah. Si anak perempuan ini keluar darah, maka meskipun belum genap 9 tahun itu sudah bisa dikatakan darah haid, karena jarak kurangnya itu tidak melebihi dari aqallut tuhri. Tapi misalkan sebaliknya, kalau misalkan jarak atau kekurangan ke umur 9 tahun itu melebihi aqallut tuhri daripada haid, itu nggak bisa dikatakan darah haid. Misalkan ada anak perempuan ke umur 9 tahun itu sebulan lagi. Si anak perempuan ini sebulan lagi menginjak umur 9 tahun. Kemudian pada saat itu dia itu keluar darah, maka darah itu nggak bisa dikatakan darah haid. Jadi al-baligh itu bisa kita ketahui dari khurujud damil haidi atau keluarnya darah haid dalam umur 9 tahun takriban.
Takriban itu enggak pasti, enggak harus pasti 9 tahun. Kira-kira kurang lebih itu 9 tahun. Untuk ukuran atau hari yang ditoleransi itu ketika kurangnya tidak melebihi dari aqallut tuhri. Itu syarat wajib ya. Itu syarat wajib. Jadi misalkan ada orang yang sudah balik maka wajib. Tapi misalkan ada anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum balik ya. Jadi antara tamyiz dan balik kan beda. Kalau balik itu bisa diketahui dengan umur, kalau tamyiz itu dengan fikiran. Jadi kalau balik itu belum tentu tamyiz, tamyiz pun belum tentu balik ya. Misalkan ada anak kecil berumur 7 tahun. 7 tahun ini dia sudah tamyiz, dia sudah tahu, sudah pinter dia, sudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu kalau haus itu minumnya air, kalau lapar itu makan nasi. Itu adalah ciri-ciri dari anak yang tamyiz. 7 tahun ini meskipun belum diwajibkan puasa, tapi kalau misalkan sudah tamyiz, dia belum balik, tapi dia sudah tamyiz. Ketika orang tuanya menyuruh puasa dan dia puasa sesuai dengan aturan syariat, puasanya itu sah. Puasanya tetap sah meskipun belum diwajibkan puasa. Jadi wal bulughu itu adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Jadi untuk sobi atau anak yang belum balik tetapi sudah tamyiz, ketika kita suruh, kita ajarkan dia untuk melaksanakan puasa, maka puasanya sah. Dan karena seorang balik itu belum mukallaf, belum terbebani dengan syariat Islam, maka nanti pahalanya itu mengalir ke kedua orang tuanya. Maka sangat penting sekali ketika kita mempunyai anak, kita didik dari sejak dini untuk melaksanakan beberapa syariat agama. Meskipun belum diwajibkan, meskipun belum balik, belum diwajibkan, tapi nanti ketika dilaksanakan sah dan nanti pahalanya mengalir ke kedua orang tuanya. Wal aqlu, syarat yang ketiga itu, syarat wajib puasa yang ketiga itu al aqlu atau mempunyai akal. Pengecualian dari al aqlu itu adalah liyukhrija bihi al majnun wal mughma alaih wasakron. Jadi kalau misalkan ada orang yang gila, ODGJ, itu enggak diwajibkan puasa karena bukan termasuk al aqlu atau tidak termasuk akil, orang yang berakal. Begitupun mughma alaih wasakron, orang yang mempunyai penyakit epilepsi ataupun dia itu sedang mabuk. Nah, itu tidak diwajibkan puasa meskipun nanti wajib qadha. Meskipun nanti wajib qadha. Jadi misalkan ada orang yang sedang mabuk, pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk puasa pada saat itu adaan. Tetapi nanti di lain waktu ketika sudah sadar dari mabuknya, dia diwajibkan untuk mengqadha puasa. Syarat yang terakhir itu wal qudratu 'ala shaum, mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Jadi kalau syariat Islam itu Allah itu yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menetapkan syariat agama itu tidak membebani terhadap makhluk, tidak membebani terhadap manusia. Jadi syariat itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan manusia. Makanya di seluruh rangkaian syariat ibadah itu pasti ada persyaratan wal qudratu alaihi atau kemampuan. Dalam masalah sholat misalnya, salah satu rukunnya itu ada al-qiyam, berdiri. Tetapi itu bukan kewajiban yang harus dilakukan. Kalau misalkan tidak mampu, boleh tidak berdiri, tetapi dengan catatan tidak mampu. Untuk orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ia boleh sholat dengan duduk. Orang yang tidak mampu sholat dengan duduk, maka boleh sholat dengan keadaan tidur miring dan sebagainya. Jadi untuk masalah ibadah itu ada salah satu persyaratannya wa qudratu 'ala shaum. Seperti puasa pun demikian. Puasa itu juga hanya diwajibkan untuk orang yang memang mampu melaksanakan puasa. Dalam hal ini makna mampu itu ada dua, mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Mampu secara fisik dan mampu secara syar'i. Seperti yang ada di surat Al-Baqarah,
Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun bi ayyamin ukhar. Jadi barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka ia boleh untuk tidak berpuasa dan melakukan puasa di lain waktu. Nah, itu termasuk dari udzur syar'i. Jadi dia tidak bisa melaksanakan puasa karena syar'i, itu adalah safar. Ataupun misalkan karena haid dan nifas. Kan ada dua, ada hissi, ada syar'i. Yang pertama hissi. Hissi itu adalah ketidakmampuan manusia untuk melaksanakan puasa karena kelemahan fisiknya. Contoh orang yang sakit, berarti jiwanya itu tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Ketika melaksanakan puasa nanti akan menyebabkan sakitnya itu parah, kemudian menyebabkan meninggal dunia. Maka ketika mempunyai penyakit yang semacam ini, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ketika nanti sehat baru diqadha. Ataupun orang yang sangat tua renta, dia sakit, kemudian kata dokter ini sakitnya nggak bisa diharapkan, kesembuhannya itu sangat minim sekali, maka nanti tidak wajib puasa tetapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu satu mud itu sekitar 6 atau 7 ons. Itu kudroh atau kemampuan secara hissi. Kalau secara syar'i itu adalah kemampuan, salah satunya itu suci dari haid. Kalau ada orang perempuan haid, itu berarti tidak dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berpuasa. Meskipun secara fisik bisa puasa, tetapi secara syariat dia tidak mampu berpuasa karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu suci dari haid dan nifas. Itu adalah kudroh yang dalam kategori syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi fala tajibu 'ala man la yutiqu hissan aw syar'an. Faman la yutiqu hissan al-maridu wal nahwu wa man la yutiqu syar'an al-haidu wan nufasat. Jadi orang yang tidak mampu secara hissi, secara raga, itu seperti orang yang sakit. Orang yang tidak mampu melaksanakan puasa secara syar'i itu seperti orang-orang haid. Perempuan haid itu secara syar'inya nggak mampu untuk berpuasa, meskipun secara fisik mampu melaksanakan puasa, tetapi dari syariatnya nggak bisa, karena persyaratan dari puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Kemudian sekarang membahas tentang faraidus shaum atau fardu-fardunya shaum, atau sesuatu yang harus kita laksanakan ketika puasa. Di sini wa faraidus shaum arba'atu asya'a. Fardu puasa itu ada 4. Ahaduha an-niyah bil qalbi. Yang pertama itu adalah niat bil qalbi. Jadi ketika kita niat itu harus, persyaratan dari niat itu harus fil qalbi. Karena niat itu adalah sebuah kesengajaan hati kita untuk melakukan suatu ibadah. Jadi nggak cukup dengan talafuz, tidak cukup dengan mengucapkan. Kalau misalkan hanya mengucapkan tetapi di hati kita tidak terentep, di hati kita nggak berniat untuk puasa misalkan, maka itu tidak dikatakan cukup atau tidak cukup sebagai niat. Dalam sholat pun sama. Jadi niat itu hal yang sekilas sepele tetapi sangat berat. Jadi para ulama itu menggambarkan atau menerangkan tata cara niat itu sangat sulit. Niat itu adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan fi'lu. Itu pengertian niat. Niat itu adalah sebuah kesengajaan, al-qasdu, ya, al-qasdu al-makrunu bi'amalin. Qasdu kesengajaan yang berbarengan dengan amal. Misalkan seperti ini. Ada seseorang itu mempunyai niatan, saya punya niatan makan dan dibarengi dengan makan. Nah, itu berarti niat namanya. Karena sebuah qasdu itu berbarengan dengan amal atau perbuatan makan. Tetapi kalau misalkan tidak dibarengi dengan amal, itu namanya himmah. Itu namanya himmah atau rencana. Jadi misalkan
saya besok ada rencana mau sekolah, saya besok berencana mau berangkat ke sekolah. Itu hanya perencanaan, itu bukan niat. Karena niat itu harus berbarengan dengan amal. Makanya dalam suatu ibadah, salah satunya sholat, itu para ulama itu sangat detail menerangkan tentang tata cara niat. Karena niat itu ketika kita sholat, niat itu kan berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi antara alifnya Allahu Akbar sampai rohnya Allahu Akbar itu adalah tempat atau mahal kita melafalkan niat. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, di antara lafaz Allahu Akbar itu kita kerentek, ya, kita meniatkan di hati kita untuk melaksanakan sholat. Misalkan sholat subuh 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, itu kita niatkan dalam hati dalam lafal Allahu Akbar. Tetapi ulama itu berpendapat dalam masalah yang muktamad. Yang muktamad itu seperti ini. Nabi Muhammad SAW itu ketika niat itu niat hakiki. Jadi ketika talafut Allahu Akbar, Nabi Muhammad itu membayangkan rangkaian sholat dari mulai takbir sampai salam sedetail mungkin. Karena niat itu harus berbarengan dengan amal. Kalau kita nggak memikirkan sholatnya, itu berarti dikatakan niatnya itu hanya berbarengan dengan takbiratul ihram. Sedangkan pengertian niat itu al-makrun bi amalin, atau sebuah qasdu, sebuah kesengajaan yang berbarengan dengan amal. Makanya para aulia, para salafun sholih, para anbiya itu ketika niat itu memang niat secara hakiki. Ketika Allahu Akbar, Nabi itu sudah menghadirkan sholat secara perinci dari mulai takbir sampai salam, dari mulai bacaan Fatihahnya, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, tasyahud dan sebagainya, rukun-rukun masalah sholat semuanya dihadirkan ketika takbiratul ihram. Kemudian santrinya Imam Syafi'i itu bertanya, kalau begini caranya itu orang awam seperti kita nggak mungkin mampu, gitu ya. Karena kita itu kadang kalau sholat pikirannya kemana-mana. Jangankan kita memikirkan hadirus sholat, kadang kita sholat itu masih memikirkan hal lain yang bersifat duniawi. Makanya dalam suatu riwayat pendapatnya ulama, nggak apa-apa tidak menghadirkan sepenuhnya, yang penting berbarengan dengan juz atau sebagian dari amal sholat. Makanya itu akhirnya ulama itu menetapkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Meskipun takbiratul ihram itu bukan sholat, tetapi takbiratul ihram itu salah satu juz atau salah satu bagian dari semua rangkaian sholat. Makanya ulama itu mensyaratkan, kalau misalkan niat ini nggak bisa berbarengan dengan sepenuhnya, maka minimal niat itu berbarengan dengan sebagian amal yang kita lakukan. Ketika sholat minimal ada satu rukun seperti takbiratul ihram yang kita barengi dengan niat. Makanya niat itu bukan sebelum sholat, tetapi berbarengan dengan takbiratul ihram atau ketika sudah masuk sholat. Itu salah satu khilafiyah yang sangat populer di kalangan ulama, gitu ya. Jadi kalau yang muktamad, pendapat yang sahih, seharusnya ketika niat ya kita menghadirkan sholat secara perinci, secara penuh. Nah, itu pentingnya kita itu menuntut ilmu atau mempelajari ilmu. Tetapi yang Allah wajibkan itu hanya talabul ilmi, bukan fahmul ilmi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi yang diwajibkan Allah itu bukan fahmul ilmi. Manusia itu tidak wajib untuk faham ilmu, karena yang memberikan kefahaman itu Allah. Allah itu hanya menuntut kita untuk thalabul ilmi. Setidaknya kita punya usaha untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu. Urusan nanti kita faham atau tidak, itu urusan Allah. Makanya dalam hadis itu bukan fahmul ilmi faridah, tetapi thalabul ilmi faridatun. Sama seperti tawakal. Konsep tawakal pun sama seperti itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, memasrahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Nah, itu Allah itu hanya menuntut ikhtiar, ya.
Dalam tawakal itu menggambarkan atau menerangkan bahwasanya Allah itu hanya menuntut orang tersebut cukup usaha saja, untuk masalah hasil pasrahkan kepada Allah. Itu konsep kehidupan itu seperti itu. Dalam thalabul ilmi, kita misalnya belajar ilmu, kemudian mencari rezeki, thalabul halal, itu yang Allah tuntut itu usaha, tetapi untuk masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Jadi barang siapa yang mengharapkan sebuah hasil, maka ia akan larut dalam kesedihan, maka dia akan larut dalam kekecewaan. Makanya dalam hadis thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Kemudian dalam kitab taklim dijelaskan makna thalabul ilmi. Al ilmu itu terdapat al-ma'rifat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada makna khusus dan makna umum. Misalkan makna umum seperti ini. Laki-laki itu makna umum. Jadi semua laki-laki bisa dikatakan rajul. Sama seperti ilmun. Berarti semua ilmu bisa dikatakan sebagai ilmun. Kemudian ada lafaz al. Jadi ilmun dengan al-ilmu itu berbeda. Dalam bahasa Arab itu ada makna khusus, ada makna umum. Dalam hadis Nabi ini menggunakan makna khusus, thalabul ilmi. Jadi ini ada ilmu khusus yang memang hukumnya wajib ain. Kita tidak wajib untuk menuntut semua ilmu yang ada di dunia, tetapi kita hanya diwajibkan untuk menuntut ilmu yang ilmunya itu berupa ilmu hal. Jadi thalabul ilmi ay yajibu thalabu ilmil hal. Ilmu yang memang kita butuhkan saat ini, bukan fil mustaqbal, tetapi saat ini. Berarti misalkan saat ini kita orang muslim itu diwajibkan sholat, ya berarti kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari tata cara sholat. Misalkan sekarang ini kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk menuntut atau mempelajari tata cara puasa. Jadi al ilmu dalam hadis thalabul ilmi itu adalah ilmu hal, ilmu yang memang kita butuhkan saat ini, sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita tekuni. Misalkan kita seorang pedagang, ya berarti kita harus mempunyai ilmu tata cara muamalah, ya. Misalkan akad jual beli, agar kita terjauhkan dari atau tidak terjerumus dalam kesalahan. Tetapi yang perlu kita fahami, pentingnya thalabul ilmi itu salah satunya itu karomahnya, fadilahnya itu kita akan dianggap sebagai orang muta'alim atau sebagai santri atau sebagai murid, ya, atau sebagai pelajar. Karena pelajar itu, status pelajar itu nggak boleh hilang dari manusia. Dari mulai lahir sampai mati dia harus mempunyai status pelajar. Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini kontrak Nabi dengan Allah. Nabi Muhammad SAW itu meminta perjanjian dengan Allah. Ya Allah, kalau nanti umatku melakukan kesalahan dengan tidak disengaja, karena lupa atau ketidaktahuan, maka jangan engkau siksa. Kemudian dalam tafsir itu sudah populer, Allah menjawab qala na'am. Iya Nabi, saya akan menyetujui itu. Jadi termasuk keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad itu, ketika melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, ketika melakukan kesalahan karena kelupaan, karena lupa, itu tidak terkena siksa atau terkena dosa. Jadi sebuah muta'alim itu adalah toleransi agama. Makanya dalam semua ibadah itu, contohnya puasa, ya, makan itu membatalkan puasa. Ketika aliman amidan, ketika dia tahu kalau puasa itu membatalkan. Yang kedua, ketika memang disengaja. Kalau misalkan tidak disengaja, maka tidak batal. Kalau misalkan tidak aliman, misalkan di luar sana, di pedalaman ada orang di pelosok, jauh dari ulama, dia nggak tahu mempelajari puasa itu seperti apa. Dia nggak tahu bahkan kalau makan itu dapat membatalkan puasa. Kok dia makan ketika puasa, maka puasanya nggak batal, karena dia itu orang yang tidak tahu. Makanya penting status pelajar itu kita sematkan pada diri kita, karena barang siapa yang melakukan kesalahan dan kita itu masih dalam
keadaan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu, kesalahan itu akan ditoleransi sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak ada usaha untuk belajar ilmu terus melakukan kesalahan, itu sebuah kecerobohan. Tapi kalau kita sudah punya usaha untuk belajar ilmu kok tetap salah, itu bukan kecerobohan. Itu adalah usaha yang memang nantinya ditoleransi sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata ataupun ada kata yang tidak berkenan di para hadirin, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau kita kan cuma 2 musim. Kalau di negara yang lintang tertentu 4 musim, itu kan waktunya puasa panjang. Sementara dia sebelumnya tinggal main di Indonesia atau lebih dari 12 jam. Nah, itu bagaimana itu? Apakah kuat dan tidaknya itu teruji dengan fisik yang sebelumnya di bertahun-tahun tinggal di sini? Kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi ini dalam masalah ketika kita melakukan safar gitu ya. Ketika kita melakukan safar itu kita punya opsi. Orang yang melakukan safar itu punya opsi, dia boleh membatalkan puasa, dia boleh meneruskan puasa. Kalau misalkan dia memilih untuk meneruskan puasa, itu nanti masalah waktunya itu mengikuti balad atau qaryah yang ia tempati. Makanya dalam fikih itu dijelaskan seperti ini. Kalau misalkan si A, kita di Jakarta, kita sahur di Jakarta, kemudian kita pergi ke Surabaya, nanti waktu bukanya itu mengikuti waktu Surabaya, meskipun kita sahurnya di Jakarta. Sama seperti itu ketika kita pergi ke luar negeri, sama kayak kemarin Pak Kiai Abi Ahmad Sodik itu dari Irak. Beliau puasa di Irak, beliau itu sahur di Irak, kemudian datang di Indonesia. Itu nanti waktu bukanya itu mengikuti waktu Indonesia. Tapi kalau misalkan kira-kira sampai Indonesia itu sudah buka, yaitu berarti mengikuti waktu saat ia berada. Biasanya di pesawat itu dia berada di daerah mana dan dicek sudah maghrib atau belum. Nah, itu bisa mengikuti itu. Makanya dalam fikih itu kewajiban masalah waktu sholat kemudian waktu puasa itu ahlul qaryah atau daerah yang ia tempati. Ia di Jakarta berarti masalah buka dan sahurnya mengikuti Jakarta. Kalau misalkan nanti berpindah tempat di daerah lain, maka mengikuti daerah tersebut. Tapi kalau misalkan memilih untuk tidak berpuasa, itu ada persyaratan khusus. Jadi kalau masalah dalam Al-Quran itu maridun au ala safarin, itu tidak semua musafir itu diperbolehkan iftar. Tidak semua orang sakit itu diperbolehkan iftar. Tentu ada spesifikasinya gitu ya. Kalau maridun itu berarti orang yang sakit itu harus sakit yang memang ketika melaksanakan puasa tambah parah. Tapi kalau ada sakit yang tidak berpengaruh ketika melaksanakan puasa, bukan termasuk uzur. Ataupun safar, perjalanan. Kalau perjalanannya itu hanya perjalanan yang ringan, yang pendek, jarak pendek, itu berarti belum termasuk kategori yang bisa menjadikan udzur puasa. Begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai niat. Tadi sempat saya dengar bahwa kan harus dilafazkan apabila misalnya mau puasa gitu ya. Kemudian tadi pada saat mau sholat atau sholat lah, kan saya bilang pada saat justru dilakukan setelah
takbiratul ihram gitu ya. Nah itu lafazkannya itu kapan Ustaz? Jadi kan itu di sela-sela antara takbiratul ihram kan. Jadi itu sih yang mau dikonfirmasi. Terima kasih. Ya, jadi masalah niat ya. Ini yang sering kadang itu orang itu salah paham dalam masalah niat sholat. Jadi niat itu bukan talaffuz ya. Niat itu bukan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat ya dan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niat itu mahalun niat itu fil qalbi. Jadi niat itu enggak harus dilafalkan tapi fil qalbi. Nah, niat itu berbarengan dengan amal. Kalau sholat itu berarti niatnya itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita melaksanakan takbir Allahu Akbar, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita melafalkan niat. Jadi Allahu Akbar, sembari kita talafuz Allahu Akbar, di hati kita itu melafalkan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat ya. Niat itu di hati. Kalau talafuz itu bukan niat ya. Karena niat itu sebuah pekerjaan hati, bukan pekerjaan jawarih gitu ya. Bukan pekerjaan, kalau mulut termasuk jawarih anggota badan, tangan termasuk anggota badan, tetapi an-niyat itu fil qalbi. Makanya niat itu dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, kesengajaan itu hati. Misalkan seperti ini. Ada orang itu memukul anaknya, tujuannya itu untuk mendidik. Kan amalnya itu memukul, misalkan jewer, misalkan ya, menjewer anaknya tujuannya itu untuk mendidik agar tidak nakal. Berarti itu niatnya itu mendidik, dan niatnya kan nggak disebutkan, dia hanya melakukan jeweran, tetapi di hatinya dia meyakini jeweran ini bertujuan untuk mendidik agar tidak nakal. Sama seperti itu, ketika sholat pun amal yang kita lakukan takbir, tetapi di hati kita berniat takbir ini adalah saya melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Jadi antara talafuz Allahu Akbar di hati kita itu mengucapkan niat. Jadi niat itu bukan bil lisan tapi bil qalbi, bukan dengan mulut tetapi dengan hati. Dan itu harus bareng, antara mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati ini mengucapkan usolli. Itu antara Allahu Akbar. Itu termasuk minimal niat itu seperti itu. Kalau kita nggak bisa menghadirkan dalam pikiran kita sholat secara terperinci, ya minimal ketika takbiratul ihram kita melafalkan niat. Seperti itu. Baik, ada yang bertanya lagi? Pertanyaannya ini Pak, timbul pertanyaan. Tadi kan Bapak kalau misalnya menganalogkan kalau menjewer anak itu supaya ayah agar kamu lebih baik. Apakah itu kalau diucapkan salah atau tidak gitu? Mungkin itu Pak. Oh, kalau misalkan menjewer gitu. Kalau termasuk niat ini tadi. Jadi kalau misalnya tadi kan tidak perlu diucapkan kata Bapak tadi. Solinya itu tidak perlu diucapkan, tetapi dalam hati kata Bapak tadi. Tapi kan dianalogkan dengan anak tadi. Kalau misalnya kita menjewer anak, kamu jangan nakal lagi ya, itu kan kita ucapkan. Sama nggak dengan analog tadi? Soli, sunat apa misalnya begitu, bisa diucapkan. Apakah itu salah? Terima kasih. Jadi kalau misalkan kita cek fikih ya, buku fikih semua mazhab itu, hukum talafuz niat itu hukumnya sunnah, melafalkan itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu bil qalbi. Kalaupun toh kita tidak melafalkan niat bil lisan, itu tetap sah karena persyaratannya itu bil qalbi. Wong namanya qasdu, niatan itu ya di hati. Kalau misalkan hanya omongan, misalkan ada orang seperti masalah ikhlas misalkan ya, masalah ikhlas. Di mulutnya wah saya ikhlas, tetapi di hatinya itu memang nggak rela memberikan uang, maka yang akan dihitung yang ada di hati. Karena niat itu nanti standarisasinya di hati, meskipun
diucapkannya saya ikhlas. Itu gambaran niat itu iktibarnya mempertimbangkan yang apa yang ada di hati, bukan apa yang ada di lisan. Gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan sebuah ibadah, yang diiktibar, yang dipertimbangkan itu apa yang ada di hati, bukan apa yang ada di lisan. Ya, meskipun misalkan saya ikhlas menyumbang 10 juta ini, tetapi di hatinya ternyata orang ini tidak rela. Dia ngomong ikhlas karena gengsi, ada orang banyak misalkan. Tapi karena di hatinya itu tidak ikhlas, dia tidak rela, maka yang diiktibar itu yang di hati, bukan yang ditalafuzkan. Sama seperti niat tadi, kalaupun toh niat yang ada di hati ditalafuzkan nggak masalah, tetapi yang terpenting harus ada di dalam hati. Adapun ditalafuzkan, diucapkan atau tidak itu hukumnya sunnah. Makanya ketika kita sholat, sebelum sholat sunnah talafuz niat. Jadi sebelum takbir kita sunnah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu sunnah. Dan kemudian ketika takbir di hati kita harus menghadirkan niat kembali, karena niat itu mahalnya fil qalbi bukan fil lisan. Jadi fil lisan itu hanya sebatas sunnah atau kesempurnaan saja. Baik, kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama doa, berharap apa yang kita kaji mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita tetap mendapatkan taufik hidayah sehingga kita berada dalam jalur yang benar, karena yang hanya bisa memberikan kebenaran yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata da'imatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma la tada'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yasartaha wa la tiflan illa rabbayta wa salta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa zal qurami. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah. Khudh bi yadi qul khirati adrikni adrikni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.